Ricuan, open the door. Yo, Oke, Imam. Yusuf Hasanat. Ya, Iya, nama panjang gue siapa? Fadli, Iya, bukan Muhammad ya. nggak pakai Muhammad. Imam Fadli. Tapi nama lo emang Yusuf Hasanat? Iya, Oh, lah gimana? enggak, kayak nama WhatsApp doang. Loh enggak lah, kan ada di absen. Iya, iya. Iya. Gimana nih pemuda tersesat kita? Masih tersesat nggak? Siapa nih gua? Iya, Dikit-dikit. dikit, dikit ya. Tersesatnya gimana dulu? Ya, masih suka nonton Dinar Candy? Kagak lah. Eh. Udah enggak. Udah. Tapi lo waktu dia nyari jodoh lo ikut nggak? Siapa nyari jodoh? Dinar Candy? Dia. Eh, Kagak lah. masa? Gua nggak gitu-gituan. Masa? Beneran. Tapi gue ikut. Seriusan? Seriusan, gue kirim. Gue kirim WhatsApp ke dia. Jadi Masa? kita ikut beneran. Gua nggak ikut coba. Gak ikut lu? Ya, gua nggak ikut. Gua nggak main gitu-gituan. Mas. Serius. Tapi gue ikut. Gua nggak kan. tersesat kayak lu. Loh? Gue ikut, tapi dia baca sama dia, cuman nggak di replay. Oh, dibaca doang. Kayaknya mungkin gue nggak sesuai dengan selera dia. Emang lu komen apa? Enggak kan, suruh ngasih data aja. Oh, ngasih data. Ngasih data gitu kan, kayak taaruf tuh sistemnya. Ngasih data, terus dia kalau dia cocok diajak makan kan. Ya gue ngarepin 100 juta aja sih. Wah, nyari duit. Ya iyalah, masa kagak. Tapi kalau dinner candy-nya kecantol juga, lu sikat juga ya? Ya, kalau bisa merubah dia jadi lebih baik kenapa enggak? Kalau kata Adi Taher. Iya, iya, iya. Ya kan, jadi siapa tahu gue bisa meluruskan jalan dia gitu. Kayak dibutuh panduan aja sih. Ya. Jadi gimana? Tapi lu nggak terima kan? Hah? Ya, tapi lu nggak terima. Ya kayaknya sih dia nyari yang lebih muda, suka. Masa? Atau yang lebih kaya. Kayaknya suka yang berduit gitu. Iya. Om. Tapi enggak sih, muda. Kayaknya dia nyari yang muda. Yang kalau yang di acaranya dia itu, yang diundang sih yang muda. Cuman gue nggak tahu ya selanjutnya, soalnya nggak ada beritanya lagi. Mungkin diganti kali ya, nggak ada lagi. Gue nggak begitu ngikutin dinner candy sih. Kayak paling cuma ngeliat doang ya. Kalau dinner candy tuh gue geli gitu cuy. Apa? Gedean juga gue geli ngeliatnya. Iya sih emang gitu. Gue juga lebih suka yang natural Iya. dibandingin yang kayak Dinar Candy gitu. Iya. Nah ini kan kita pernah bahas nih di kantor ya. Bahas apa nih? Tok. Cakep nih. Kan lo pernah posting tuh katanya TikTok itu ada yang bikin anak perempuan jadi nggak tahu malu ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih bisa begitu gitu loh? Kenapa bahkan yang kalau gue lihat sekarang ada yang bahkan pakai apa ya? Pakai cadar Ikutan TikTok. TikTokan dan ternyata cowok. Pernah lihat gak lo beritanya? Berita sih enggak, cuman video TikToknya gue pernah lihat. Dan no like lagi. Enggak lah. Gue nggak pernah like video TikTok. Gak pernah. Nggak pernah. Cuma menikmati aja. Ya karena ada di FYP gua. Ya. Mau gimana? Nah, itu gimana itu cowok joget-joget pakai cadar. Astaga. Dia mau nipu itunya, viewersnya. Iya. Ya, Iya. cuman kayaknya apa ya? Maksudnya berarti ada peminatnya kan? Jadi banyak orang yang penasaran pengen lihat orang berjilbab atau bercadar joget. Iya. Kok gitu loh. Maksudnya apa yang salah dengan manusia ini? Kalau ngobrol soal kalau bahas soal cowok menyerupai cewek gitu ya. Nah, Yang ya itu kan pelakunya ya. Iya, pelakunya. Mungkin motifnya dia yang pertama buat prank viewersnya, terus
Ya, cari polusi ya. Ya, itu kan dia. Tapi yang nonton, kenapa jadi viral? Ya itu kadang Indonesia kan gitu. Nggak, zaman sekarang yang aneh-aneh itu yang viral. Iya, tapi kan itu bukan aneh. Itu kan apa ya? Maksudnya kalau secara logika aja kalau misalnya ya gua nyari video porno gitu ya. Ini kadang-kadang gue nyari yang pakai jilbab juga. Apa ya? Mungkin Buat karena lebih dekat sama budaya kita, buat riset kali ini. ya mungkin lebih penasaran ya. Masalah. Penasaran. Tapi yang jadi masalah kan sekarang anak-anak yang melakukan TikTok itu jadi sikapnya kayak nggak terpuji gitu loh. Yang kayak lo SS waktu itu di status lo kan, yang lo bilang anak TikTok itu perempuannya nggak tahu malu ya kan. Terus di Iya. komen sama si salah satu anak TikTok, lo bukan siapa-siapa gua, Nah, ngapain lo ikut-ikutan komen kayak gitu. Tuh kayaknya sedih banget kalau gue menurut gue sih. kebanyakan kalau kita komentarin apa namanya orang-orang yang suka main TikTok kadang jawabannya kebanyakan hampir sama kayak gitu. Tak terima. Lu siapa? Lu sok ngatur-ngatur gue, lu keluarga gue juga bukan. Tapi kayaknya bukan hanya TikTok aja deh. Di kehidupan biasa juga ada banyak kayak gitu ya. Maksudnya kalau anak zaman sekarang dinasehatin masih ngomongnya kayak gitu. Ya kan? Nggak hanya di TikTok sih seperti itu. Tapi kalau misalnya memang TikTok diblokir, lu setuju nggak? Banget Lu setuju? lah, setuju. Awal mula TikTok itu dibuatnya buat apa? Sampai akhirnya kayak orang tuh nggak tahu malu gitu buat mengekspresikan dirinya. Sebenarnya kan TikTok itu sama ya, metodenya kayak Vine dulu. Vine kalau lo tahu itu Twitter dulu ngeluarin video singkat, dia namanya Vine, dimana itu kita bisa bikin video singkat. Nah di situ sebenarnya lebih positif karena banyaknya isinya pesulap, lebih karena orang-orang yang pamer magic gitu. Terus ada juga yang pamer trik-trik visual dibandingin yang sekarang sih yang joget-joget. Jadi sebenarnya video pendek ini trennya bukan baru, cuman TikTok ini lebih hype karena banyak challenge. Kalau dulu pernah tahu di Vine itu pernah ada bucket challenge yang kita disiram pakai air dingin untuk tribut ke penderita kanker kan kalau salah. Kalau dulu seperti itu challenge-challenge-nya, atau juga ada challenge ini apa menginjak kayak kotak bayangan itu ada kayak gitu, atau challenge bisa memberdirikan sapu, jadi sapu nggak pakai apa-apa berdiri itu ada juga. Ya berarti awal mula TikTok kan itu ya Mengikuti sebenarnya TikTok cuma mengikuti, dia dari produk tiruan. Cuman kenapa TikTok itu viral? Dan bahkan gue lihat lu juga sebenarnya masih melihat video-videonya ya, walaupun di platform lain kayak di Instagram atau di Facebook ya. ya pasti lah. Siapa sih yang nggak punya yang punya Instagram terus di FYP itu tuh nggak ada video-video TikTok, pasti dia masih ngeliat. Nah, gue juga sendiri sekarang banyak ngeliat video TikTok tapi di YouTube. Karena YouTube sekarang ngeluarin namanya short video. Jadi dia bisa video pendek dipamerin di YouTube. Nah, tapi video-video yang muncul di gua itu sesuai dengan apa yang biasa gua tonton. Biasanya tentang reparasi handphone, komputer, ataupun sulap. Jadi gua nggak ada yang ngedance atau apa gitu, nggak ada. Jadi kalau di Instagram atau di Facebook sendiri kan kadang-kadang yang muncul random kan, random, dan bahkan ada yang mendekati porno kan. Iya. Kayak itu kayaknya kalau sebenarnya menurut gue ya, kalau lo kan bilang setuju kalau dihapus gitu Iya. kan.
Kalau gua sendiri sebagai salah satu waktu itu pernah mengupload ke TikTok dan gua ngerasa impact dari TikTok itu sebenarnya besar. Cuman pemanfaatannya yang salah. Ya, Jadi sebenarnya gue masih setuju kalau TikTok itu ada. Sayangnya memang usernya ini loh yang bodoh. Padahal kan kita bisa aja bikin tutorial. Banyak loh tutorial-tutorial berguna yang gue lihat kayak cara komen-komen Excel. Itu ada di TikTok. Terus juga cara memperbaiki komputer segala macam itu ada di TikTok. Sebenarnya bisa dimanfaatin secara positif. Cuman kalau gue bilang sih salahnya di masyarakatnya. orangnya pribadi ya. Nah, terutama warga 62 ya, karena yang banyak follower, lebih banyak ngikut Ya, dibandingnya menciptakan. Kalau di Indonesia apa trennya? Kalau nggak joget, kalau nggak pamer kekayaan biasanya, ya kan? yang lagi viral. Iya, yang viral itu dua kan. Padahal kan bisa aja dia sulap di situ atau tutorial atau review produk. Karena gue waktu itu nge-review produk. Tapi ya memang sih gue nggak seviral itu. Nah, tontonan tuh kan. Nah kalau di Indonesia susah soalnya emang. Tapi lu menurut lo emang harus dihapus aja ya? Hapus karena gue pribadi ya, kenapa harus dihapus? Ya karena udah menjalar parah sih. Kalau misalkan sampai enggak, ya apa namanya, kalau tetap dibiarin gitu aja, generasi selanjutnya bakal ya sama. Tapi kalau dihapus bukannya nanti muncul juga di lainnya ya? Kayaknya pasti bakal ada aplikasi yang sama ya. Iya, ya contohnya Instagram udah ada Instagram Story ya kan, dia bisa bikin di situ, terus dia bisa bikin di Facebook. Tapi itu bukan solusi ya, Iya, itu udah konsumsi. ya kan bingung kan? Ngedidiknya sih dari apa namanya, dari kecil, apa didikannya lah, mungkin ya, sama lingkungan juga, pergaulan lah. Nah, bahas nih konten-konten kayak gitu di TikTok ya. Kan kemarin kita baru habis bulan puasa nih. Iya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita buka puasa sambil ngeliat video TikTok? Di batal, Membatalkan puasa. membatalkan. Ya kan kita melihat video-video kayak gitu kan batal Ah, atau pahala berkurang kan. iya. Nah ini kan pas beduk, wah maghrib nih. Oke lah gue buka TikTok. Iya. Tetap batal, lu membatalkan puasa tapi nggak mendapatkan eh, kesempurnaan puasa tuh dalam sehari. Karena yang dianjurkan untuk membatalkan puasa atau buka puasa kan apa namanya, Air putih. makan, Air minum. putih boleh. Hah? Air putih kan? Iya, Nah kalau nggak misalnya lagi nggak ada apa-apa, nggak mungkin masa air putih aja kagak ada. ya kan kondisinya kalau yang gue ceritain waktu itu, gue lagi di warnet kan, maghrib nggak ada air, nggak ada makanan, Ya pasti ada lah. ya kan nggak ada waktu Orang itu. males kalau gitu. Emang otaknya udah kacau. Iya namanya juga tersesat ya nggak. Selesai. Nah, nah ini nih ngomongin pemuda tersesat nih, ini agak berat nih. Habib Jafar katanya Syiah. Wah, gue belum dapet infonya. Kata siapa nih? Ya kan di berita, di gosip. Tapi sih kalau menurut gue sih wajar ya karena dia Iran keturunannya ya kan. Dan di kuliahnya juga katanya sih yang menganut paham Syiah. Nah kalau lu sendiri sama Syiah itu gimana sih pendapat lu? Syiah. Nah, Kalau yang gue tahu tuh Syiah karena secara akidah agama juga agak berbeda kan, menyimpang. karena dia menganggap Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Ya, Ada nabi setelah Muhammad. itu salah satunya udah menyimpang. Iya. Iya. Tapi kan pengajaran mereka mirip kan. Mirip, cuman Ya lu sebagai bukan orang yang paham ya, tapi
sebagai orang yang lebih banyak mengetahui ya. Iya. ini berat banget gue tahu bahasan ya. Jadi disclaimer aja. Iya sih, apa isi ah yang gue tahu, gue juga cuman dengar dari orang-orang yang paham. Ya pokoknya intinya dia kan awal jamaah, ya ajarannya beda sama, makanya dia itu menyendiri, Menyendiri. tertutup. Oh gitu. Ya kan yang gue tahu mereka sholat pun di masjid ya kan. Kalau daerah Kalimalang itu ada masjid. Ya, jadi orang lain kalaupun sholat di situ harus dibikin Ya, sampai segitunya gitu. Tapi gue nggak ngerti juga sih kenapa begitu. gue nggak gitu apa ya, tahu banget tentang kita sih. Tapi Tapi gue tak. lo pernah nggak ikut-ikut agama sesat? Ini jujur-jujuran ya. Nggak. Pernah nggak lo? Kan dulu sempet ada trennya tuh member get member di agama sesat tuh. Enggak, kayaknya Jadi gua nggak pernah. ada agama-agama yang Islamnya itu cuma menerjemahkan Al-Quran dari beberapa ayat aja. Berarti Nggak pernah lo ya? Nggak pernah ya? Nah gue itu pernah. belum pernah masuk condet kayaknya. Iya, gue di daerah sana juga. Bukan deh, di Pasar Bo. Serbo. Pasar Kampung Rambutan, Kampung Rambutan. Ah, Nah itu gue pernah dibawa ke sana. terus Jadi, dibawa. ini dari teman gue, dia cewek. Dia ternyata dia salah satu anggotanya. Gitu. Dimana ya namanya cewek kan ya, tadinya gue naksir gitu, ya udah gue ikut gitu kan, dia ngajak jalan nganterin ke rumah temennya. Sampai sana itu gue ada 3 orang pokoknya, gue dikelompokin bertiga, terus kayak didoktrin. Jadi diajarin kalau Islam itu harus jihad, Tapi itu terus harus jihad. jihad, terus lo sayang gak sama orang tua lo, kalau lo sayang lo harus ngelakuin ini, yang pokoknya dimana intinya pada saat di bagian akhirnya dia minta uang kayak apa ya, infak Infaknya berapa ya, 1,5 juta lah gitu. buat apa? Masuk 1,5 juta. Jadi ya untuk membersihkan kita, jadi dibilang gitu. Nah cuman yang gue bikin bingung caranya. Jadi kan gue kan waktu itu masih kuliah, terus gue nggak punya uang ya kan, pas diminta infak satu setengah itu kan gue bingung loh, dari mana gue duit kayak gitu, moro punya duit kayak gitu, makan aja masih di warteg kan. Ya terus akhirnya dikasih saran lah sama mereka, lo boleh nyuri duit orang tua lo boleh jual barang temen lo, atau kalau lo mau lo boleh belaga motor lo kecelakaan tapi lo jual, kayak gitu. Menurut gue kan itu salah ya. Salah. Lah maksud lo mau bersedekah tapi pakai uang haram gitu. Iya, dengan cara yang Dan- nggak bagus. Nah dalilnya mereka itu kalau misalnya kita melakukan itu kan intinya lo kan demi kebaikan mereka juga gitu melakukan itu. Jadi gue nyolong duit orang tua gue ya demi kebaikan orang tua gue juga nantinya. Wah itu gue nggak ini banget tuh. Salah banget lah. Dan mereka juga katanya menganut untuk ini nikah, jadi dijanjiin gitu. Nanti milih aja nih Oh, yang cariin anggota jodoh. dia. Dan mereka ngasih semacam peta kalau mereka udah punya kota. Waktu itu kalau nggak salah di daerah Tangerang atau di mana gitu. Jadi kayak mereka udah bangun kota di mana ada masjid, ada pemerintahan lah, sistem pemerintahan kayak gitu. Dan gue lupa sih apa ya. Nah itu gue benar-benar ketakutan itu. Jujur itu gue ketakutan karena di situ gue tahu kalau itu salah. Dan ada paksaan nggak waktu itu pas lo diajak ke situ, terus kayak ada semacam penekanan. Ya tekanan ada, Tekanan. tekanan ada. Jadi pas di sana itu kayak ya lebih ke arah Al-Quran tapi sepotong-sepotong lah gitu. Jadi misalnya tentang infaknya itu gitu loh.
terus tentang jihad segala macam kayak gitu. Jadi gue nggak tahu ya zaman sekarang masih ada kayak gitu apa nggak, karena itu kan dulu juga banyak yang ditangkap-tangkepin yang kayak gitu kan, karena kelompok-kelompok nggak jelas Iya. bilangnya pengajian tapi nggak ada ngaji sama sekali. Jadi kalau di sana pun gue sebenarnya sampai 3 hari. Jadi pulang balik lagi besokannya, karena tadinya gue pikir ya mungkin ini salah satu perkumpulan muslim gitu, beneran gitu ya kan. Cuman di sana nggak ada sholat, Itu nggak ada apa ngaji. organisasi atau Ya kalau dibilang mereka mah pemerintahan. Mereka pengen mendirikan negara Islam. Kayak semacam ya kayak dulu negara Islam Nusantara lah ya. Itu parah banget sih. Itu pengalaman gue sih yang sampai sekarang gue belum cerita ke siapa-siapa. Nah terus pada akhirnya lu sadar keluar dari tempat itulah. Karena gue tahu pada saat itu yang bisa ngejawab pertanyaan gue bukan orang lain, tapi gue Al-Quran. Jadi kan mereka ngambil sepotong tuh ayat Al-Quran ya kan. Gue bingung dong, bener nggak nih sebenarnya kayak gitu ya kan. Akhirnya gue baca Al-Qurannya beneran, yang artinya gitu kan. Loh kok kayaknya artinya kayak dipaksain sama mereka. Jadi nggak sesuai dengan arti keseluruhan ayat itu gitu loh. Kalau mereka bicarain Al-Baqarah tapi ngambilnya cuma ayat ini aja. Nah itu gue merasa makin ragu tuh. Akhirnya di situ gue bilang gue sakit, gue nggak bisa ikut lagi ke sana. Jadi gue bilang gue sakit. Terus adalah seminggu 2 minggu, terus mereka hubungin gue lagi, tanya gimana kabar gitu-gitu. Jadi waktu gue nggak bisa nyanggupin nyetor duit, dia bilang ya oke, lo nggak usah ngasih infak, cuman lo cari orang 3 orang. Nah gue disuruh bawa 3 orang lagi. Dia ada berapa apa namanya peserta yang gabung sekarang, ada berapa? Gue nggak tahu, tapi pas gue kesana itu lebih banyak cewek. Dan gue nggak tahu itu kayak cewek lebih gampang terhasut kayak. Cewek-cewek yang bercadar? Nggak, mereka jilbab aja biasa. Juga biasa aja. Iya. Cuman cari Nggak juga sih, nggak karena masih muda-muda kan. gampang ini ya, Iya. pakai gampang ke doktrin. Dan setahu gue teman gue sendiri itu sampai nipu orang tuanya. What? Jadi dia bilang kalau dia itu nabrakin motornya ke mobil orang, Iya. dan disuruh ganti spion itu 1,5. Jadi sesuai nominalnya itu. Shit. Dan Modus banget. makanya tuh gue rasa itu kok aneh gitu ya. Emang gue tahu mereka bertujuan membangun negara yang mereka harapkan itu kan. Cuman ya maksudnya kenapa kayak gitu gitu. Dan gue nggak ngelihat keislaman di mereka, Ya, jujur. Sholatnya nggak ada, juga nggak ada kegiatan ngaji. Padahal kan pengajian katanya. Ini nggak ada ngaji. tapi sampai sekarang masih ada. Nah, gue nggak tahu. Gue Nggak udah tahu ya. lost contact. Tempatnya di mana? Di Waktu dulu gue di Kampung Rambutan. Ya. Buta. Dan itu konyolnya, gue jadi apa ya? Gue pernah sampai ditutup mata. Jadi gue nggak boleh tahu lokasinya di mana. Jadi mata gue ditutup, gue diantar sama dia naik mobil ke lokasi, terus baru dibuka pas di lokasi. Nah pas pulang pun gitu, gue pulang itu di drop di Pasar Minggu waktu itu. Oh jadi lu dijemput pulang pergi. Dijemput di Kampung Rambutan. Ya, iya jadi kayak kalau mau sana tuh kudu dijemput gitu. Iya, jadi gue juga nggak tahu lokasi pastinya di mana. Cuman gue tahu kalau tuh sesat sih. Benar sesat tuh. Itu benar-benar tersesat. Sesat. Itu bukan pemuda tersesat, tapi tersesat sekali. Iya. Kayak aneh kayak Tapi lu nggak pernah ngalamin kayak gitu. Padahal kan lu daerah Condet, deket banget ya. Alhamdulillah nggak pernah. Kalau itu mah parah banget kalau sampai masuk daerah Condet, deket
apa namanya, orang-orang juga udah Iya, mungkin karena Islamnya di sana kuat juga ya. Dan dia sengaja kayaknya nyari mahasiswa sih. Karena setahu gua mereka pernah bikin seminar di kampus-kampus. Kan berani alibi ya udah apalah. bisa ini apa bikin seminar gitu di kampus. Nah iya bisa. Dan Dulu kan kayaknya gampang ya kalau nyewa gedung atau kalau mau masuk organisasi yang kan biasa-biasa aja. semenjak itu gue jadi agak takut sih ngikut organisasi-organisasi kayak gitu. Gua lebih- Alhamdulillah sih organisasi gua tuh bukan tahu ya. Nah, ya kan lo lokal kan, masjid di lokasi lo. Ya, Hmm. tinggal kembang kan dulu tuh kan dulu ya apa namanya organisasi gua tuh di daerah Condet orang tuh pada kenal semua. Ini bukannya mau atau gimana. Nggak beneran awal kenapa bisa nama organisasi gua besar itu karena awalnya dari acara tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 10 Muharram. Nah, Hmm. jadi tiap tahun baru Hijriah itu kita pasti ngadain acara apa lomba-lomba festival gitu, namanya Festival Muharram. Hmm. Itu skalanya besar gitu sampai sampai Jabodetabek lah, tahu semua. Tapi masjid lo gede ya? Jadi Gede ya? Kan kalau gue lihat di foto lo cuman pojokan gitu gue nggak. gede sih, pinggir jalan banget sih. Oh, Iya. kayak masjid yang patin Nah, jalan gede gitu. iya. Tapi kan lo enak lokal dan orang-orangnya warga setempat. Lo tahu nggak mungkin lah ada penyusup-penyusup kayak gitu. Iya, makanya Ah, apa namanya masjid di tempat gue itu sekarang udah jadi yayasan, pegang orang eh, asli Condet. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau masuk dari mana kita kan kenal, mau apa namanya mau gabung jadi ke dalam kepengurusan masjid gitu ya, itu nggak bisa seenaknya. yang pernah datang ke masjid lo siapa aja? Itu musafir doang. Nggak ustad. Uje pernah. Ustadz Haikal Hasan pernah gua undang. Jangan dekat-dekat situ juga. Iya, ada orang Condet. Iya. Yang lain Agim. Ustadz Arifin Ilham almarhum. Kalau gue di sini pernah ini apa Mama Dede. Iya, Mama Dede juga pernah di rumah Nah, di kalau gue bilang Mama Dede itu orang paling humble. Iya. Kalau pas datang ke sini gitu, dia itu apa ya? Berbeda dengan sosok orang di atas lainnya ya. Ya gue bilang di atas ya, soalnya bukan ustazah atau ustadz doang. iya. Siapapun kalau udah berasa di atas biasanya ada arogansi, ya kan? Nah kalau si Mama Dede ini lebih ke arah merayat. Kalau menurut gua ya, dari pengalaman dia datang ke sini, dari pertama dia dibayar sangat murah banget, Iya. bahkan dia kadang-kadang rugi gitu loh. Misalnya lokasinya harus tempuhnya susah, ya kan? Terus juga nasihatnya itu lebih ke arah supaya orang itu nggak boros. Karena dia nggak suka banget itu kayak pengajian yang bajunya seragam. Itu kan boros banget sebenarnya tuh. Di TV pada seragam semua. Maka itu dia selalu ngeledekin coy. Iya. Dia bilang ini baju seragam nih. Suaminya udah dibeliin baju belum? Kalau mama tuh pasti kalau nggak apa namanya datang ke pengajian atau ke tempat-tempat apa namanya taklim gitu ya, pasti
Arisan. seragam. Sekalian arisan Oh, juga. bukan seragaman, bikin arisan. Nah, uang Tujuannya arisannya itu buat bikin seragam. Mama tuh gitu, tujuannya kebanyakan. jadi bukan ngaji. Jadi kayak ini loh, main basis gitu ya. Hmm, Iya, kayak macam gitulah. iya. Jadi ya kalau menurut gue sih ya gitulah. Mama Dede termasuk ustazah yang bagus lah kalau menurut gue ya. Kan nasihat-nasihat. Ya walaupun ya mungkin dia juga bukan orang yang sempurna, cuman ya nasihatnya bagus untuk diterima. Terus Habib Rizik gimana menurut lu? Ini kayak yang paling ini nih kontroversial nih kalau kita bahas di mana-mana. Iya ya, makin lama makin berat ya. Udah Pertanyaan. diputusin kan hukumannya, tapi hakimnya kayak meringankan hukumannya ya, karena nggak seberat tuntutan jaksa. Enggak, sekarang mungkin. Aku kadang suka di ah, kasus kasusnya Hmm. kan sih kasusnya yang sampai sekarang sidangnya tuh nggak kelar-kelar. Itu doang. Apa namanya, seorang teroris pun sidangnya nggak bakal lama kayak gitu. Oh, kayak mungkin bandar narkoba, eh, prostitusi atau segala macamnya lah. Dan Kasus- kasusnya kasus aneh sih. Iya, bingung gitu. Tapi kalau ngebahas si, gue nggak tahu ya si Habib Rizik gimana sepak terjangnya, nggak tahu karena nggak tahu juga dari langsung kesehariannya. Cuman kalau misalnya dari FPI-nya sendiri, kalau gue lihat anggotanya ada yang bener. Maksudnya kalau dari apa tuh gue lupa, yang anak maksudnya stand apa up, nih? ya, Anggota maksudnya yang mana? yang anggota FPI-nya, prajurit-prajurit FPI-nya gitu, itu ada yang bener. Maksudnya dia Oh, laskar. ngaji laskarnya ya, dia Ah. ngaji bener segala Iya. macam. Nah kan kalau yang beredar di masyarakat adalah yang mabok, yang segala macam, yang premanisme gitu ya. Memungkinkan nggak sih kalau itu sebenarnya orang lain yang nyamar memanfaatkan nama besar gitu loh? Iya, pasti ada ini. Soalnya media sekarang tuh nyari kesalahan, bukannya kebenaran. Iya. FPI itu apa ya namanya, sebuah organisasi atau orang kan mungkin yang punya salah ya, kesalahan. Tapi di dalam kesalahan itu pasti mereka kan juga ada kebaikan. Nanti kesalahannya doang yang diliput, Nah kan kalau kebaikannya kita kagak. kalau kita melihat sebuah organisasi lain kan biasanya kalau misalnya ada masalah yang dipermasalahkan oknumnya. Misalnya kalau ada kasus berantem atau ribut atau apa, oknumnya yang disalahin, Iya. ya kan? Tapi kalau si FPI kan nggak, ini grupnya. Misalnya ada keributan atau apa, wah FPI ini gitu kan yang dibahas ya kan. Tapi kan gue kenapa nggak dibahas orangnya gitu loh? Kenapa harus nyari wah FPI-nya harus dibubarkan? Padahal kan kayak misalnya kasus penggerbekan warteg gitu ya kan, kan oknum. Oh, yang sweeping ya, kalau Iya. pas lagi bulan puasa. Nah, terus ada yang ngomong nih nggak tahu bener apa enggak, katanya FPI itu nyita bir, nyita ini, tapi dipakai minum sendiri. Gimana? Kalau menurut gue itu malah, gue rasa itu bukan orang FPI, Iya, orang yang nyamar. oknum sih. Iya. Membuktikan suatu orang adalah anggota itu atau bukan nggak bisa kan? Ya sekarang ini aja, menurut kacamata lu FPI itu apa? Kalau dari orang-orang yang benar-benar masuk ke dunianya ya, lebih ke arah ya ngaji sih ya. Kalau kayak yang gue dengar kan salah satunya ada si ini tuh, siapa, stand up yang ternyata dia mantan anggota FPI. Nah itu dia bilang kalau dia itu dulunya itu ya kerjanya cuman gaji,
Terus kalau misalnya ada panggilan ya cuman jagain rumah misalnya Habib atau ustadz-ustadznya Iya. gitu doang udah. Atau tuh ke acara-acara pengajian atau apa, kunjungan ke masjid-masjid gitu doang. Jadi nggak ada itu yang kayak nyerang atau segala macam. Agak aneh. Ah itu gue bingung kan sebenarnya. Berarti kalau kayak gini fitnah ya ada ya. Iya. Dan Kok orang memanfaatkan namanya juga ada. lagi zaman sekarang. Nah kalau ngebahas misalnya FPI itu anggotanya preman gitu. Sebenarnya kena anggota lain dari organisasi lain juga banyak yang terkenal preman. Ya gue nggak mau nyebut merek ya. Cuman di daerah Depok ini sendiri banyak banget. Banyak ya. Ya banyak yang dulu dulu terutama ya pada saat masih pemerintahan yang lama sering bikin ulah. Kalau sekarang sih lebih kenyang aja. Sampai kalau bahasa kayak ini Ngeri ngeri sedap. Inggris sedap. Gue juga Kalau di daerah lo sendiri apa gimana? selalu ngomong. Hah? Di daerah lo sendiri gimana? Menganggap FPI itu musuh atau kawan? Biasa aja. Nggak Gak malah bahkan pernah panggil Habib Rizik, panggil FPI. oh gitu di masjid lo. Nah, deket-deket deket. Oh, ngadain acara gitu. Ya kan Habib Rizik di Kebagusan juga pernah. Yang waktu itu sampai tutup jalanan. Iya. Gue deh pas berangkat kerja itu nggak bisa dilewat. Iya, kita serahin aja ya. Yang pasti kalau kebenaran pasti ada jalannya sih ya. Jadi berat kirim. Baru alasannya. Ya udah, sekarang gimana jodoh? Kemarin nih, Nah, jadi kemarin tuh kayak gue udah mutus ya. Gue nggak lanjut. kok, woi, woi. Soalnya apa ya? Dia tuh siapa tahu si bocah 16 tahun. Tapi kalau menurut gua orang kampung ya, kita bicara kampung, umur 16 tahun seorang cewek itu kan emang udah harus mengarah ke pernikahan. Cuman di satu sisi dia nih juga keluarganya juga pengen dia nih belajar dulu, soalnya pikirannya kan belum dewasa. Nah, terus gue juga konsultasi juga sama guru gue, Yang semalam. guru ngaji gue yang semalam. Sampai gue curhat. Tadinya sebenarnya Sabtu kemarin ini gue harusnya jalan ke Banten. Ush. Gue mau nyampein perasaan gue ke dia. Ush. Cuman pas sebelum gue berangkat, gue minta saran dulu sama guru gue. Minta saran dong. Gue jelasin dah tuh, gue kenal sama seorang cewek dulu. Terus intinya saya mau ngungkapin perasaan saya ke dia. Rencananya besok mau ke Banten nih. Di satu sisi dia mau mondok, mau pesantren. Gimana saat ya? Nah, jawaban guru gua waktu itu, disupport dulu aja bang, biarin dia nuntut ilmu. Jangan kalau misalkan dia emang ditakdirin buat abang, insya Allah kok jodoh nggak kemana, kata guru gua gitu. Oh gitu ya, ya tegowo sih. Oh jadi lo mundur, maksudnya lo ini bukan karena dianya? Karena dianya, tapi gue ada niat, gue udah di atas cuk, bener. Bahkan teman gue aja bilang, wah Imam sekarang gercep ya. Iya. Cepet banget. Kadang tuh gue kalau sama cewek
takut ya, Hmm. grogi gitu. Pas ngobrol lah untuk mulai ngobrol. Tapi kemarin tuh gue ya mungkin udah banyak dapat masukan dari sana sini ya, jadi gue kayak udah nggak usah buat apa namanya membuka obrolan sama seorang wanita. Misalkan di sini ikhtiar, ya urusan nanti lu ditolak atau diterima belakangan, yang penting lu udah ngungkapin apa yang lu rasain gitu. Kayak gitu, jadi gue udah legowo sih, ikhlas sih. Bukan ikhlas lah, kan bukan dia mutusin, Iya tuh, masih bisa ngobrol. maksudnya ya gue harus mencari lagi dari nol. Ya, ya. Bagusnya gue, tapi gue nggak begitu depresi sih. Ya, tapi kalau misalnya dia pun mau, ya mungkin nggak masalah kan. Wah, gue malah gak berani, takutnya itu malah jadi jelek buat guanya sendiri di mata keluarganya. Iya, emang sih dia tuh sebenarnya niat mau mondok itu emang keinginan dari keluarganya, bukan dari dirinya sendiri. Dan gue nggak mau ngerusak hubungan keluarganya. Untungnya gue ngomong dulu sama guru gue. Ya, tapi kan belum tentu keluarganya nolak kan. Atau Walaupun ada tanda-tanda. tanda-tanda penolakan sih, kalau kata gue Ada. ada. Cuman bukan ditolak ya, apa namanya, kayak harus nunggu Oh, itu 2 pasti. atau 3 tahun lagi. Alah, nggak pasti itu. Ya iya, gue juga kan nggak mau apa namanya lama-lama. Makin lama gua nunggu, ya lu tahu sendiri. Tapi kayaknya lo lebih jago ngomong cewek semenjak ada Yohana deh. Masa sih? Iya kan? Kayak lebih gampang ya gitu ngomong ke cewek ya. Enggak. Dulu waktu sama Ria nggak gitu. Oh, gitu. Iya kan? Ya sama Seci nggak mungkin. Yang lu lihat kayak gitu ya? Iya, jadi lebih relax gitu kan. Karena si Yohananya juga relax aja ngomongnya. Iya. Lebih santai ya. Ya, iya juga sih. Ya sebenarnya sih nggak salah sih. Positif juga sih buat duanya gitu. Jadi nggak kayak canggung lagi sama. Lo tau lah cara ngomong sama cewek gitu. Yang nggak usah dianggap mereka dewi yang harus dipuja-puji nggak. Kan mereka adalah wanita aja biasa. Temen lah. Kalau memang cocok ya jadi teman hidupnya. Tapi kalau misalkan tadi lu bilang gua sekarang lebih eh, santai, dalam artian lebih berani timbang waktu gua sama Ria. Ya mungkin waktu sama Ria tuh agak kayak ngebentengi dirinya. Nah, kayak jaga jarak lah. Beda sama si Yohana ini. Yohana kalau gue supel sih orangnya. Dia mau ngobrol sama Gampang ya. siapa aja nih, tanpa ngelihat apa namanya latar belakang itu orang. Iya. Dan gue juga apa namanya, jadi enak juga ngobrol sama dianya. Mindset lo harus diatur seperti itu juga. Ya, Jadi semua wanita itu nggak semuanya jaga sikap lah ya. Memang ada beberapa yang suka jaga sikap, mungkin karena dia punya kasih atau apa dia jadi harus jaga sikap. Cuman ya elunya jangan ikutan jaga sikap. Maksudnya biasa aja. tapi nggak, satu waktu gue pernah coba buat ngobrol sama Ria gitu ya, kan biar apa namanya, gue sama dia tuh di kantor
biar ada tektoknya, tapi nggak dapet gue sama dia. Udah berapa kali gue coba, nggak bisa, nggak dapet. Tapi percuma juga orang udah nikah. Iya betul. Jadi lanjut nih food vlogger kita. Kemana nih? Ya? Tapi lanjut gak? Lanjut lah. Lanjut ya. Si Yohana juga kayak minat tuh kayaknya. Kalau Minat. kita mau wisata-wisata makanan gitu. Oh iya, kemarin kan gue mau ajakin dia ke sini. Terus kata dia, oh iya, gue juga pengen nih ngajakin kalian nongkrong lagi katanya. Dia mau ngajakin kita nongkrong. Oh gimana? Boleh lah, boleh. Kita fokusin bikin food vlogger kita. Lumayan kan? Iya, Walaupun pakai kamera kecil tapi hasilnya lumayan. lumayan. Iya, foto-fotonya bagus. Iya. Jadi oke ya. Ada Ayo. lagi mau disampaikan mungkin? Eh, Kesan dan kesan? apa nih? Ya tentang apa aja. Tentang Ya. kemarin. Kemarin ya? Ya, Kalau- Enggak, kalau menurut gue kemarin tuh, ini ide lu ya kemarin? enggak. Ide siapa? Si Yohana sebenarnya. Oh iya. Gue cuma ngegongin aja. Oh, jadi idenya dia. Awalnya tuh, sebenarnya gimana sih awalnya? Ini Ya awalnya dibilang kita buka puasa bersama katanya. Oh, pas lagi Ramadan tuh. Iya, tapi kan jadwalnya nggak ada yang masuk tuh. Iya, Orang masuknya cuma berdua. nggak ada yang cocok lah jadwalnya. Iya, pas kemarin baru cocok. Pas lagi. Iya. Kayaknya jadinya kemarin tuh ya. Gue juga sebenarnya pas lo ngomong itu lo ajakin. Emang nggak tahu, gue juga nggak niat mau ikut. Tapi pas lo libur tuh, Ana terus kayak ngajakin gue terus. Ayo. Iya. Gue bilang, gue males lah. Apaan sih emang yang bikin lu males katanya? Ya mungkin masalah waktunya, gue bilang. Nah, gue kan shift 3, otomatis kita habis makan nggak mau pulang kan, ngobrol Ya. dulu apa dulu. Terus kalinya pulang kita nggak tahu di jalan macet atau udah capek duluan, kayak gitu. Tapi emang capek sih. Ya tapi Seru ya. apa ya, gue ikut juga. Ya udah, next kita ikut lagi lah ya. Nggak tobat kan? Nggak tobat kan? Obat Iya. enggak lah, Ayo, masih mau ikut-ikutan lagi ya. ikut lagi. Jadi kameramen tapi. Tergantung waktunya pas sama kita ya. Kata juga yang mahal. Oh, kita review ini aja kan, nasi padang depan. Oke deh Mam, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya ya. Ini bahasannya berat banget ya hari. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan ntar kita bisa lebih santai dan mungkin ada dinner candy di sini nanti. Mau ikutan? Boleh. Oke ya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Bye.